Kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas rahmat kasih karunia yang masih Engkau berikan kepada kami, maka kami dapat berkumpul tepat ini. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau berkati, Engkau buka hati dan pikiran kami, agar firman-Mu dapat kami laksanakan, dan kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai dengan 35. Izinkan saya secara pribadi membacakannya untuk kita semua. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama-sama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang punya tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada orang yang sesuai dengan keperluannya. Demikian firman Tuhan. Setelah kita membaca firman Tuhan ini, tema yang cocok untuk dari nats Tuhan ini, firman Tuhan tersebut ialah berbagi dalam komunitas. Sebelum kita mengerti inti dari firman ini, kita harus mengerti dulu apa itu berbagi dan apa itu komunitas. Berbagi adalah ketika seorang Kristen rela membagikan hartanya, harta kepemilikannya kepada seseorang untuk membantu sesamanya, agar sesamanya dapat merasakan suatu kebahagiaan bersama dengan dirinya. Sedangkan komunitas sudah tertulis di dalam Efesus 2 ayat 19 dikatakan bahwasanya kawanan orang kudus dan keluarga Allah. Ketika seseorang tersebut, suatu kelompok membicarakan tentang Tuhan, suatu komunitas membicarakan tentang Tuhan, itu adalah suatu komunitas yang baik. Itu yang diinginkan Allah, bahwasanya tidak lain adalah perkumpulan tersebut orang-orang beriman saling membicarakan suatu tujuan yang baik, yaitu tujuan kepada Allah itu sendiri. Dalam nats ini dijelaskan bahwasanya jemaat mula-mula mengalami suatu kemiskinan. Namun, meskipun jemaat mula-mula mengalami suatu kemiskinan, mereka tidak diabaikan atau mereka tidak disisihkan, melainkan mereka dibantu. Harta-harta yang ada pada orang yang punya akan diberikan kepada mereka yang tidak punya. Mereka saling menolong satu sama lain. Itulah yang harus kita ketahui pada saat ini. Jika kita membicarakan harta, itu adalah suatu konsep yang selalu kita bahas dalam kehidupan ini. Harta tersebut bisa dikatakan adalah harta orang lain, seperti tertulis di Matius 16 ayat 12, harta milik orang lain. Yang dimasukkan di situ adalah harta yang kita punya ini adalah harta milik bersama. Karena seperti yang kita ketahui, bahwasanya harta yang kita miliki ini itu berasal dari Allah. Semua yang kita punya pada hari ini, pada saat ini, di dunia ini, di tempat ini, itu adalah berasal dari Allah itu sendiri. Seperti yang kita ketahui di dalam ayat 32, dikatakan bahwasanya sehati dan sejiwa. Maksud dari kata sehati dan sejiwa ini adalah persaudaraan, persahabatan yang nyata, yang real. Ketika seseorang benar-benar ingin merasakan sukacita dan duka cita, itulah yang dinamakan dengan sehati dan sejiwa. Yang dimana mereka dapat merasakan penderitaan orang lain, dapat menolong orang lain, dapat menolong kesusahan orang lain, dapat saling memikul satu sama lain. Yang dimana mereka melakukan tersebut atas dasar perintah dari Allah tersebut. Di dalam nats ini dikatakan bahwasanya kita harus hidup saling berbagi satu dengan yang lain. Kita tidak bisa hidup pribadi. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus bisa menolong seseorang. Jika kita mampu, kita harus menolong seseorang. Kita tidak boleh enggan. Kita tidak boleh enggan dalam membantu seseorang, karena Allah akan
menyayangi anaknya yang rela membagi kepada orang yang berkekurangan. Jika dikontekskan pada saat ini, kita kontekskan kepada pemuda-pemuda yang ada di gereja saat ini, hampir tidak bisa dikatakan bahwasanya kita sudah lupa akan dari kata sehati dan sejiwa ini. Mengapa? Karena sekarang rasa keegoisan, rasa tidak peduli kita terhadap sesama itu sudah semakin tinggi. Kita tidak peduli lagi terhadap seseorang. Emang dia siapa? Dia bukan siapa-siapa kita. Apa yang harus dibantu dari mereka? Mereka tidak saudara kita. Sering terbenak di dalam pikiran kita akan tersebut. Namun saudara-saudari sekalian harus ingat, seperti kata Tuhan di dalam Lukas 6 ayat 38, berilah maka kamu akan diberi. Yesus sendiri mengajarkan kepada kita, kita harus memberi kepada seorang yang lebih membutuhkan. Maka percayalah, apa yang kau beri saat ini di bumi ini, di dunia ini, dengan segala kekuranganmu, dengan segala kepunyaan kita kepada orang lain, Tuhan akan membalasnya kelak. Baik itu cepat atau lambat, Tuhan akan membalas segala perbuatan baik kita. Jadi di dalam kehidupan saat ini, di tengah-tengah COVID-19 ini, kita sebagai pemuda-pemuda gereja, kita harus maju terdepan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pemuda itu adalah suatu hal yang sangat semangat, suatu hal yang sangat menggairahkan. Jadi dalam peristiwa yang sangat dalam pada saat ini, yaitu COVID-19, kita harus saling membantu satu dengan yang lain. Terutama kepada kita adalah kaum pemuda yang masih segar, yang masih sehat. Kita harus ikut dalam membantu COVID-19 ini. Kita akan rela menjadi suatu relawan. Kita akan selalu terdepan untuk membantu orang yang membutuhkan. Kita bisa saja tidak membantu secara materi. Paling tidak kita akan turun ke lapangan untuk menjadi seorang relawan. Dan kita turut mendoakan orang-orang yang terkena dampak COVID-19. Jadi dalam nats ini mengingatkan kita agar selalu berbagi. Selalu berbagi, tidak mementingkan diri sendiri. Suatu komunitas yang baik akan terjalin jika kita saling menolong satu dengan yang lain. Kasih karunia akan melengkapi kita, akan datang kepada kita ketika kita benar-benar ingin berbagi dan menolong kepada orang lain. Amin.